Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari Roma 3 ayat 21 sampai 31. Saudara-saudara, saya menyusun saat teduh ini pada tanggal 5 September. Sehingga nanti kalau saudara membaca buku renungan, bisa jadi ayat masnya berbeda ya. Saya akan memulai dengan ayat Roma 3 ayat 30. Allah memperlakukan kita semua dengan cara yang sama. Semua orang, Yahudi atau bukan, akan dibebaskan jika mereka beriman. Terjemahan lainnya, hanya ada satu Allah. Ia yang akan membenarkan orang Yahudi di hadapannya melalui imannya. Dan dia juga membenarkan orang bukan Yahudi di hadapannya melalui imannya. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mau mendidik kita mengenai perlakuan Allah terhadap orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Allah memperlakukan kita dari bangsa manapun itu sama. Saya ulangi ya, Allah memperlakukan kita semua dengan cara yang sama. Caranya satu, siapa yang beriman atau percaya, maka orang itu telah dibenarkan atau hubungannya dengan Allah telah berbaik kembali. Pada masa itu, ajaran Tuhan yang menerangkan bahwa Allah memperlakukan kita semua dengan cara yang sama dan akan dibebaskan jika mereka beriman, mendapat pertentangan yang sangat luar biasa. Ada kelompok yang tidak bisa terima kalau Allah memperlakukan mereka atau golongannya sama dengan kelompok atau golongan yang lain. Ketidakterimaan diperlakukan sama oleh Allah itu karena merasa dan dapat memang menyodorkan bukti-bukti bahwa kelompok mereka itu istimewa. Kelompok ini adalah kelompok bangsa Yahudi. Kelompok bangsa Yahudi merasa istimewa dan tidak bisa terima kalau diajarkan bahwa Allah memperlakukan mereka dengan cara yang sama dengan kelompok lain atau bangsa lain. Nah, sebelum melanjutkan saat teduh ini, saya mencoba menelisik kehidupan kita sebagai anggota gereja Tuhan. Ada orang yang merasa istimewa dan tidak mau diperlakukan dengan cara yang sama dengan orang-orang lain. Memang orang akan bangga dengan keistimewaannya, itu lumrah. Tetapi sebagai anggota gereja, semisal dalam anggota gereja yang sama, ada pembantu rumah tangga kita, ada karyawan kita, ada orang-orang yang kita bantu dan lain-lain. Ternyata kitanya ini diperlakukan dengan cara yang sama, tidak dibedakan dan tidak ada perbedaannya dengan mereka-mereka yang saya sebutkan tadi. Lalu kita jadi dongkol dan kemudian menghasut banyak orang untuk melawan, untuk memberontak. Maka sebenarnya sikap kita itu sama dengan bangsa Yahudi yang merasa istimewa dan memang ada bukti-bukti keistimewaan itu. Ternyata Tuhan memperlakukan sama caranya. Caranya sama. Caranya ialah soal beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Tahukah saudara apa yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa istimewa tetapi mendapat perlakuan dengan cara yang sama dengan yang lainnya soal berbaik kembali dengan Allah? Bacalah Kisah Rasul 21 ayat 27. Siapa yang menjadi sasaran amukan orang-orang itu? Ya Rasul Paulus. Karena Rasul Pauluslah yang Tuhan pakai sebagai alatnya untuk memberitakan kebenaran Allah. Saudara-saudara, saya berdoa dan berharap agar kita tidak menjadi kelompok orang yang merasa istimewa, tetapi ternyata Allah memperlakukan cara yang sama untuk berbaik kembali dengan dirinya. Lalu respon kita adalah menghasut, memfitnah, dan menjatuhkan. Semoga Roh Kudus menolong kita dan gerejanya, saudara. Saudara-saudara, kalau ngomong istimewa memang istimewa. Fakta itu tidak dapat disangkal. Ayat 2 ditulis begini. Pertama-tama Allah mempercayakan hukum-hukumnya kepada mereka supaya mereka mengetahui dan melakukan kehendaknya. Tetapi ternyata keistimewaan itu tidak membuat bangsa Yahudi mempunyai jaminan untuk tidak berbuat dosa.
keistimewaan itu justru direspon dengan ketidaksetiaan. Keistimewaan yang dibangga-banggakan ternyata membuat mereka sama dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai keistimewaan seperti mereka dalam hal dosa. Artinya, sama-sama telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Sepertinya keistimewaan sebagai bangsa Yahudi tidak membuat berbeda dalam kedudukannya sebagai orang berdosa. Begini catatan Alkitab, Roma 3 ayat 10-18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saya telah membaca bagian ini berulang-ulang. Tetapi hari ini saya baru ngeh benar. Jika saya merasa istimewa, tetapi ternyata Alkitab membongkar dosa saya, ternyata sama dengan yang dilakukan mereka yang menurut kita tidak ada keistimewaan. Seharusnya membuat saya malu dan bertobat. Sebab dosa yang disingkapkan Alkitab dalam diri saya atau saudara yang merasa istimewa seperti bangsa Yahudi itu tidak bisa dihapus hanya dengan keistimewaan-keistimewaan yang kita punyai. Sebaliknya, jika kita saat ini seperti bangsa Yunani waktu itu yang dipandang tidak ada istimewanya sama sekali, maka akan membuat kita penuh ucapan syukur kepada Allah sebab kita diperlakukan dengan cara yang sama, yaitu cara dibenarkan atau berbaik kembali dengan Allah, yaitu percaya Tuhan Yesus. Roma 3 ayat 22-28 dalam terjemahan lain. Bahwa Allah memungkinkan manusia berbaik dengan Dia hanya kalau manusia percaya kepada Yesus Kristus. Allah berbuat ini untuk semua orang yang percaya kepada Kristus sebab tidak ada perbedaannya. Semua orang sudah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Kristus Yesus. Allah mengorbankan Kristus Yesus supaya dengan kematiannya itu manusia dinyatakan bebas dari kesalahan kalau mereka percaya kepadanya. Allah berbuat begitu untuk menunjukkan keadilannya, sebab pada masa lampau Allah sudah berlaku sabar terhadap dosa-dosa manusia sehingga Ia tidak menghukum mereka. Tetapi sekarang Ia bertindak terhadap dosa untuk membuktikan keadilannya. Dengan cara itu Ia menunjukkan bahwa dirinya benar dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dinyatakannya sebagai orang yang sudah berbaik kembali dengan Allah. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berbangga-bangga. Mengapa demikian? Apakah karena kita melakukan yang tercantum dalam hukum agama Yahudi? Bukan, tetapi karena kita percaya. Sebab kesimpulannya adalah begini. Orang dinyatakan berbaik kembali dengan Allah bukan karena ia melakukan apa yang tercantum dalam hukum agama Yahudi, melainkan karena ia percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, apakah saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara sudah beriman kepadanya? Jika iya, maka saudara sudah dibenarkan, artinya berbaik kembali dengan Allah. Maka saudara juga menaruh hubungan saudara dengan sesama dalam hubungan yang benar. Hubungan dengan sesama yang salah bersumber pada hubungan dengan Allah yang masih rusak. Quote hari ini, keistimewaan akan menjadi sia-sia jika hubungan dengan Allah belum pulih. Hubungan dengan Allah menentukan kualitas hubungan dengan sesama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah membukakan mata rohani kami untuk mengerti bahwa Allah memperlakukan manusia dari segala bangsa dengan cara yang sama untuk berbaik kembali dengan diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Mendoakan untuk Hana Agustina Ibu Erlina Tarigan, Esra Citrosia Nomseo, Elizabeth Katarina Febrianto,
yang sedang dalam proses orientasi di gereja masing-masing. Oh Tuhan, tolonglah mereka agar dalam keadaan apapun tetap setia pada Kristus dan gerejanya, memberitakan Injil yang murni dan memegang teguh tata gereja sebagai pedoman bersama. Buatlah mereka bersuka cita ketika menjalani pengalaman yang menyesakkan, agar terus-menerus mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Terima kasih Tuhan, pada hari ini hamba-Mu memohon agar Engkau menambahkan bilangan dari jemaat-Mu yang bergairah dan bersuka cita, memiliki kesenangan bukan hanya ketika Tuhan panggil untuk berbakti, tetapi juga untuk berdoa bersama-sama di gereja Tuhan. Tiap-tiap hari Rabu sore, kami ingin terjadi di antara kami kehidupan yang mengandalkan Allah sepenuhnya dan perubahan cara hidup setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.